Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah saat ini kita masih diberikan kesehatan berkumpul di tempat saya sendiri ya, di kebetulan kita podcast ini di kantor. Saat ini kita berkesempatan untuk melakukan podcast dengan narsum teman kantor kita sendiri, itu ada Mas Kendik. Siap. Gimana kabarnya Mas pagi ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Bapak udah sarapan belum? Alhamdulillah, sama Mas. Oh, siap. Nanti kita sarapan lagi untuk yang kedua kalinya. Oke. Guys, saat ini kita akan kembali ke channel saya. Seperti yang sebelumnya, saat ini saya akan temanya kali ini akan mencoba mengambil tema dengan tanya-tanya tentang pengadaan. Nah, berbicara tentang pengadaan, tentunya mungkin teman-teman di luar sana mungkin sudah hampir banyak yang tahu ya, karena saya kira terutama mungkin teman-teman yang bergerak di bidang mas tuh kalau di pengadaan barang dan jasa. ya, pengadaan barjas ya, tentunya ya, mungkin terkait dengan pengadaan barjas ini, apalagi beberapa saat kemarin kalau nggak salah ada beberapa kebijakan Bapak Jokowi terkait dengan pengadaan ini, mulai di tahun 2022 atau 2023 kalau nggak salah, seingat saya itu pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi memberikan arahan untuk setiap pengadaan itu sudah harus semuanya melalui e-katalog dan menggunakan produk dalam negeri. Ya, produk dalam negeri. Singkatannya apa tuh Mas? PDN. Nah, ini kita kebetulan pas ini di kesempatan kali ini kebetulan ada Mas Kendik ini akan mungkin sama-sama kita kali ini, namanya saya juga nggak tahu. Nah, inilah gunanya Mas Kendik ini yang akan memberikan kita bagaimana kedepannya dalam waktu yang berjalan kita akan sama-sama mendapat keuntungan mungkin ya. Ini kan nggak dibayar ini, tapi memberikan nilai manfaat yang baik bagi kita semua ya, terutama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin yang pertama, gimana Mas ini, kok Mas bisa sih ya masuk di Kumham ini? Apa sebenarnya Mas yang memberikan Mas Kendik ini, saya panggil Mas aja ya Mas ya? Boleh Bapak. Mas apa Kendik? Mas aja boleh. Oh, Mas aja ya. Mas Bakso juga boleh. Bukan ya. Iya, apa sih Mas ya, Mas Kendik ini yang memotivasi kok mau gitu masuk di Kementerian Hukum dan HAM? Ya, bisa menjawab Mas ya. Iya. Bapak Taufik. Nggak apa-apa. Ya, ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Cendikia. Ya. Saya baru masuk CPNS itu angkatan 2020. Juga formasi pengelola 2020 berarti 3 tahun ya? 3 tahun, dan formasi pengelola pengadaan barang dan jasa Pak. Oh iya. Alasan saya masuk Kemenkumham karena ini suatu instansi yang besar ya, dan juga pasti membutuhkan pengadaan yang besar dan beragam. Jadi tentu dengan instansi yang besar ini membutuhkan seorang pelaku pengadaan yang banyak juga dan butuh juga pastinya kan. Apalagi Kemenkumham itu kan punya banyak UPT seperti kantor imigrasi, terus lapas, rutan, dan segala macam. Mungkin itu memotivasi saya untuk masuk ke bagian jajaran pengadaan di Kemenkumham. Salah satu motivasi saya juga karena saya ingin mendapatkan pengalaman bagaimana pengadaan di instansi yang besar ini. Apalagi Kemenkumham adalah suatu instansi yang krusial di negara ini kan, karena menyangkut tentang keamanan negara, kolaborasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan Kemenkumham itu juga suatu instansi yang penting di negara ini. Berarti kementerian, menurut Mas Kendik ini berarti Kementerian Hukum dan HAM ini sentral ya perannya di pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, ini ya. Pak.
karena Kemenkumham ini masuk ke Kemenko Polhukam kan, yang setara dengan TNI, Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kejaksaan, aparat penegak hukum gitu ya. APH, aparat penegak hukum. Nah, apa sih sebenarnya itu latar belakangnya Mas Kendi gitu? Kok bisa sih langsung masuk ke pengadaan itu? Apa memang latar belakang pendidikannya itu berhubungan dengan pengadaan juga atau gimana Mas? Ya, alhamdulillah saya kalau dibilang linear Pak. Oh linear. Karena saya lulusan akuntansi dan juga jurusan pengadaan juga ya? Enggak ada pengadaan Pak. Sarjana pengadaan atau apa ya? Sarjana pengadaan juga nggak ada Pak. Oh nggak ada. Jadi linearnya di mana nih Mas? Karena saya dulu akuntansi dan masuk ke sektor publik untuk konsep akuntansi. Ini masih ada linear Pak. Jadi guys, akuntansi ternyata menurut Mas Kendi itu juga sangat berperan maksimal dalam mengarungi dunia Mas pengadaan ini sangat membantu ya Mas. Sangat membantu betul. Oh iya. Berarti Mas tuh mungkin dari segi kalau pengadaan kan itu ada penghitungan volume segala macam, mungkin memiliki rumus-rumus sehingga itu mungkin Mas Kendi anggap linear dalam segi penghitungan nggak ngerti lah pokoknya intinya mungkin menghasilkan angka-angka nanti Mas ya. Betul. Karena dalam pengadaan itu kita juga menghitung tentang harga perkiraan sendiri, kita survei HPS itu HPS betul Pak. Dan itu membutuhkan perhitungan dan kalkulasi sendiri Pak. Nah sekarang kita agak ini dulu nih, Mas itu angkatan berapa ya tadi? Belum dijawab ya? Angkatan 2020 Pak. Oh 2020, oh iya udah 3 tahun 3 tahun Pak. Berarti selama 3 tahun itu Mas Kendi itu tentunya mungkin udah pernah masuk dalam kepanitiaan, mungkin kelompok pemilihan, kelompok pemilihan, mungkin ada kelompok kerja atau termasuk dalam satuan tugas terkait dengan pengadaan ini Mas ya. Betul Pak. Coba tolong dong Mas ceritain dong sedikit aja mungkin pemirsa di rumah mungkin belum tahu ya, mungkin suka dukanya gimana sih sebenarnya terlibat di dalam tim itu ya Mas, gimana ya? Penting kita bicarain dukanya dulu Pak ya. Oke. Kalau senangnya dulu kenapa Pak? Senangnya dulu Mas. Itu senang belakangan dulu. Oke. Sedihnya dulu Pak. Sedihnya mungkin dalam positif ini ya? Positif. Oke. Karena kan atau ada negatifnya juga? Alhamdulillah belum Pak. Oh belum. Berarti akan ada berikutnya ya? Insya Allah nggak ada. Yang ini tadi di skip ya guys, ini cuma bercanda aja dengan Mas. Insya Allah saya akan menjalankan sesuai dengan profesional karena ini akan membawa nama kementerian kita Pak. Oh gitu. Ya. Dan bukan karena sebentar lagi kita memasuki bulan puasa Ramadan kan? Bukan. Oke. Karena Mas, ayo coba dijelasin. Karena dukanya itu kan sebelumnya saya itu belum punya ilmu pengadaan dan juga saya harus belajar. Iya. Tetapi kan pastinya yang tadi itu ya, belajar tapi udah punya dasar terkait dengan akuntansi apa namanya akuntansi itu definisinya itu penghitungan ya. Iya. Tapi kan pengadaan itu tentunya bukan hanya penghitungan, karena kita dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, dan itu butuh ilmu dan tidak hanya butuh ilmu ya. Iya, butuh pengalaman juga Pak. Iya. Karena kita itu melakukan pengadaan itu pastinya nggak sembarang melakukan pengadaan. Kita harus mengkalkulasi, ada perencanaannya dan bagaimana pelaksanaan metodenya. Perencanaan mungkin agar nanti outputnya itu goalnya itu mungkin kalau perencanaan sama goal itu kan mempunyai hubungan yang harus benar-benar sesuai spesifikasi. Benar. Kalau seumpamanya di perencanaannya nggak bagus, mungkin nanti di ujungnya nggak goalnya itu pasti kurang akan berantakan Mas ya. Betul, berantakan dan kurang maksimal. Perencanaan harus sesuai dengan goalnya gitu ya Mas. Sesuai dengan goal. Dan juga kalau perencanaan sesuai itu akan berlanjut ke pelaksanaannya. Nah pengalamannya apa tuh selama ikut dalam tim itunya tuh kalau tim kalau suka duka dukanya tadi itu? Karena tadi kan karena saya belum punya ilmu pengadaan sebelumnya, saya merasa saya belum punya ilmu nih. Jadi saya harus belajar ke senior, harus mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Jadi saya masih merasa minder gitu loh Pak. Walaupun saya sama satu rekan kerja, karena saya masih belum memiliki ilmu, saya
masih merasa minder karena juga masih baru di ilmu pengadaan Pak. Nah itu kan dukanya ya. Betul. Nah ini kita agak yang happy dikit nih Mas Cendik. Pasti mungkin senangnya sepertinya wah nih kan, karena kan ini kan dunia pengadaan ya. Mungkin pemirsa di rumah jadi penasaran ini senangnya kayak seperti apa ya, positifnya ya mungkin ya, dalam tanda kutip tadi itu positifnya mungkin kayak gimana ya. Nah, bisa diterangin ya pada kita ini biar kita nggak suzon atau gimana kan. Ya senangnya karena ya kita tahu sendiri, di samping kita mendapat ilmu baru, kita pastinya juga ada kok seperti honor gitu. Oh begitu. Ya, honor untuk pejabat pengadaan. Honornya besar dong Mas ya, puluhan sampai puluhan juta. Cuma di tunjangan kita aja. Hitungannya gimana sih tuh Mas kalau bonus tuh? Ya, honor ya? Honor Pak. Honor bulanan Pak. Honor bulanan. Ya. Bukan dalam honor dalam setiap penugasan. Bukan. Karena kita pejabat pengadaan ini dan fungsional pengadaan ini kita nggak dapat honor. Nah gini nih Mas, saya kan kemarin pernah dengar dari teman-teman di Gedung Tengah ya, yang mengurusi tentang KPBJ ya, mungkin ya Mas. Yes, betul. KPBJ itu bahwasanya mungkin teman-teman pengadaan di unit kita ini di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu bisa saling mengisi satu sama lain ya. Betul. Contohnya mungkin begini nih, di pengadaan kayak di tempat kita ini kan, Inspektorat Jenderal, mungkin kekurangan nanti bisa pakai dari unit lain ya Mas. Betul. Ya gitu ya. Betul. Jadi berarti mungkin juga Mas Cendik suatu saat mungkin nanti bisa dipanggil dari Sabang kah, dari sampai Merauke lah. Betul. Atau di Pulau Rotel atau di Miangas lah, jadi bisa keliling ya Mas ya. Bisa keliling Pak. Oh iya. Jadi gitu pemirsa. Jadi kalau Mas Cendik ini ternyata juga sekarang ini udah modelnya itu, model pengadaan sekarang itu bisa tidak hanya di unitnya saja ya Mas Cendik ini gitu. Betul, ya Pak. Tapi bisa juga nanti mungkin bisa yang di Sabang, mungkin unit Kumham di Sabang atau di Merauke atau di NTT atau di Ambon atau di mana saja selama itu masih di Indonesia ya, mungkin dan di lingkungan Kemenkumham Pak. Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ya. Mungkin nggak tertutup mungkin Mas ya, nanti antar lintas instansi juga mungkin ya. Suatu saat kedepannya akan ke sana ya. Betul. Oke, mungkin ya sudah cukup banyak, kita nggak terasa tadi udah lumayan lama bersama dengan Mas Cendik. Mungkin mungkin saya punya satu pertanyaan lagi nih buat Mas Cendik. Siap. Ini tadi yang bikin saya bertanya-tanya. Mungkin pemirsa mungkin juga nanti tertarik dengan jawabannya. Nih Mas, saya mau nanya ini. Pernah nggak sih ada yang kalau ada pengadaan gitu kan pastinya tentunya banyak kepentingan ya Mas. Betul. Pernah nggak Mas mendapatkan tekanan atau apa agar supaya nanti terkait dengan pengadaan ini mungkin itunya loh Mas, kalau bisa mungkin dari mungkin dari teman-teman kah atau pimpinan kah atau teman di luar atau apalah, pokoknya terkait dengan hal tersebut adanya kepentingan, mungkin keputusan Mas Cendik sebagai pejabat pengadaan itu dipertaruhkan gitu Mas. Pernah nggak ya Mas ya diintervensi demikian? Alhamdulillah Pak. Selama saya 3 tahun ini menjadi fungsional pengadaan belum ada tekanan sama sekali Pak. Mungkin cuma surat tugas, terus kami kan satu kelompok pemilihan. Belum, maksudnya tapi ada potensi kan Mas? Ada potensi, tapi selama ini 3 tahun ini saya belum ada Pak. Alhamdulillah. Dan saya sesuai profesional sebagai fungsional pengadaan saja mungkin Pak. Jadi begitu pemirsa. Mungkin memang ini belum ada aja ya Mas ya? Belum ada, dan insya Allah apakah sudah ada tapi pernah atau belum ada ditolak? Belum ada. Kira-kira kalau ada gimana Mas? Kalau ada ya saya akan menyesuaikan diri dulu Pak. Menyesuaikan diri gimana tuh? Ya tergantung mungkin dari pimpinannya atau dari siapa. Gitu. Kan saya hanya menjalankan tugas Pak. Tapi dilarang nggak Mas gitu kalau terkait dengan selama tidak melanggar hukum dan tidak melanggar aturan mungkin bisa, asal tidak melanggar aturan sih Pak. Maksudnya mungkin gini guys, Mas Cendik ini
mau menyampaikan bahwa intervensi di dunia pengadaan itu mungkin bisa saja asal atau selama itu tidak keluar dari ini ya Mas ya, aturan yang diatur dalam dunia pengadaan. Betul, gitu ya Mas ya. Betul, kita sepakat berarti pengadaan di Kementerian Hukum dan HAM ini sudah berjalan dengan baik ya Mas. Betul, ya. Sudah berjalan. Dan alhamdulillah selama Mas Kendik terlibat di dalam pengadaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum pernah mendapatkan intervensi. Belum ada intervensi. Kita sih juga berharap gitu Mas. Saya kira juga pemirsa mungkin berharap Mas Kendik sebagai orang yang menjabat di fungsional pengadaan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terhindar dari intervensi-intervensi yang sekiranya kedepannya bisa mengganggu atau mencederai proses-proses pengadaan yang terjadi di Kumham. Betul, Pak. Saya kira mungkin pemirsa di rumah kita tidak berlama-lama karena setelah ini akan ada podcast berikutnya, mungkin akan kita lanjut lagi. Di lain kesempatan kita akan mencoba membahas tentang masalah-masalah yang saya kira menjadi isu atau mungkin sudah menjadi masalah yang real, sudah banyak beredar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira itu Mas Kendik, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya ke ruangan saya ini. Terima kasih Saya kembali. kira ini sangat berarti buat saya tentunya pribadi dan mungkin rekan-rekan pemirsa yang dimanapun berada yang saat ini sedang menonton kita di podcast tanya-tanya tentang pengadaan. Oke? Siap. Saya kira itu. Kita sebelum mengakhiri kita salam perubahan dulu. Kementerian Hukum dan HAM pasti. Oke? Sampai jumpa teman-teman dimanapun berada. Terima kasih Mas Kendik. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.